munculnya nih di penyakit-penyakit sebelah kiri. Nanti penyakitnya pindah-pindah. Penyakitnya pindah-pindah. Nah, nanti bisa tuh muncul migrain sebelah kiri atau vertigo, muncul sakit mata sebelah kiri atau muncul telinga, kemudian muncul lagi di mulut, muncul lagi di pokoknya sebelah kiri semuanya. Penyakit jantung, penyakit lambung. Nah, nanti muncul lagi ginjal juga bisa, nanti ke kaki juga bisa. Tuh, nanti munculnya penyakitnya sebelah kiri. Tuh, ada yang ngalamin itu? Saya di kanan terus apanya? Ya di kanan berarti kan ada masalah juga perkara silaturahim. Jadi sakit itu mencerminkan dosa kita, teman-teman. Karena sakit adalah gambaran sebuah dosa. Tuh. Tubuh kita itu pertama dibagi jadi dua. Batasnya itu leher. Leher ke atas disebut wilayah dunia, leher ke bawah disebut wilayah akhirat. Jika ada penyakit, jika ada penyakit dari leher ke atas, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan dunia. Jika ada penyakit dari leher ke bawah, penyakit yang disebabkan karena perkara urusan akhirat. Urusan dunia itu adalah keinginan, harapan, angan-angan. Ya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Itu urusan dunia. Urusan akhirat yaitu perkara ibadah, perkara ruhani. Ya, itu perkara akhirat. Kemudian tubuh kita dibagi lagi menjadi dua. Ya, dibagi lagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kanan, itu disebutnya hablum minan nas rahmatan lil alamin. Penyakit yang disebabkan karena adanya kesalahan kita dengan manusia dan alam semesta. Jika ada penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelah kiri, itu disebutnya hablum minallah. Penyakit yang disebabkan karena kesalahan kita kepada Allah. Adanya dosa kemusyrikan, kemaksiatan, kezoliman, kesombongan, kemunafikan, dosa riba. Itu salah satu penyebabnya. Makanya sekarang tinggal kita diagnosa nih. Penyakit kita di bagian tubuh yang mana? Kanan atau kiri, atas atau bawah. Nah, perbaiki itu. Perbaiki itu di sana. Perbaiki. Maka akan ketemu sembuhnya. Bahkan sembuhnya berkah. Sembuh berkah itu apa? Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Itu sembuh berkah. Kalau ada sembuh berkah, berarti ada dong sembuh yang gak berkah. Ada. Sembuh yang gak berkah itu kayak gimana? Sembuh yang tidak melahirkan ketaatan. Sembuhnya sembuh doang. Itu namanya istidroj. Istidroj itu apa? Azab oleh Allah, azab dari Allah yang dibalut dengan kebahagiaan. Itu ya. Barakallah Mbak Iin, barakallah. Kalau lambung itu berada di perut sebelah kiri. Perut sebelah kiri itu wilayah mana? Di bawah leher, perkara akhirat. Sebelah kiri disebutnya hablum minallah, perkara akhirat yang hubungannya dengan Allah. Allah sudah tetapkan jodoh kita, rizki kita, mati kita. Orang yang terlalu banyak memikirkan perkara rizki, orang yang terlalu banyak memikirkan perkara jodoh, sakit hati, patah hati, ditinggalkan orang-orang tercinta. Orang yang terlalu banyak memikirkan kematian, takut mati, takut mati, takut mati. Sok, muncul penyakit lambung. Saya tanya penyakit lambung, banyak gak pikiran? Besok mau makan apa? Besok uang dari mana? Muncul gak ketakutan, takut mati? Berawal dari sakit memikirkan pasangan, memikirkan kebutuhan, memikirkan masalah. Masalah yang terus datang silih berganti, cobaan hidup yang bertubi-tubi. Sok, ngalamin hal itu enggak? Teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, ngalamin hal itu enggak? Masalah yang terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Berawal dari itu enggak? Atau jangan-jangan setiap hari mengalami hal itu? Atau jangan-jangan setiap hari memikirkan hal itu? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kemudian masalah yang terus datang silih berganti, datang terus setiap hari. Ngalamin lihat? Nah, dari situ penyebabnya. Maka kalau pengen sembuh, penyebabnya diperbaiki, bukan diobatin lambungnya. Nggak nyambung, guys. Penyebabnya dari kita sendiri, terlalu banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Berawal dari apa? Jodoh, rizki, mati.
Tuh, itu penyebabnya. Bersumber dari harta tahta keluarga. Tuh. Dari situ penyebabnya. Sok banyak orang yang dulunya sehat, begitu menikah kena asam lambung. Banyak nggak? Banyak. Karena dulu waktu masih jadi anak, kebutuhan dia nggak mikir, orang tuanya yang mikir. Begitu udah nikah, mikir kebutuhan sendiri, apa-apa dipikir sendiri, belum lagi menghadapi sifat pasangan yang ternyata seperti itu. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Ada lagi ditinggal orang-orang tercinta, entah ditinggal meninggal oleh orang tuanya, atau mungkin ditinggal pasangannya, selengki dan lain sebagainya. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Atau mungkin berawal dari apa? Kekhawatiran berlebih kepada anaknya, khawatir dengan kondisi anak karena anak jauh dan lain sebagainya. Kondisi kecintaan berlebih, melihat anak susah, melihat anak sulit, jadi beban pikiran. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Dari situ penyebabnya. Kalau pengen sembuh, bukan lambungnya yang harus diobatin, mentalnya yang harus diobatin. Ya, mentalnya yang harus diobatin. Obati mentalnya. Obatnya mental nggak ada di toko obat. Obatnya mental tidak ada di apotik, nggak ada. Obatnya mental hanya bisa dilakukan dengan jalan spiritual. Ingat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ya, maka kunci utamanya adalah apa? Berubah. Berubah, kunci utamanya itu berubah. Berubahnya apa? Yuk, lakukan obatnya. Dengan obat ini pasti pelan-pelan akan berubah. Pasti, teman-teman. Apa obatnya? Obati hatinya. Karena obatnya hati adalah obatnya rohani. Ketika kita menjalankan obatnya hati, sembuh penyakitnya. So, di sini teman-teman, sebelum saya jelaskan obat hati, teman-teman yang ikuti saran dan nasihatnya, asam lambungnya mulai membaik, anxiety-nya mulai sembuh, bahkan sudah ada yang sembuh, udah berani makan apa aja, udah siap berpuasa tiap hari berpuasa, sudah siap. So, di sini yang ikutin saran dan nasihatnya, yang sudah menjalankan obat hati, ada yang udah sembuh dari anxiety dan asam lambung? Ada nggak di room ini yang udah sembuh? Di room ini ada nggak yang udah sembuh dari asam lambung dan anxiety, mengikuti saran dan nasihatnya, menjalankan obat hati? Ada yang udah sembuh? Alhamdulillah, banyak ya. Yuk, bagi teman-teman yang belum sembuh, yuk kerjakan, praktekkan, lakukan obat hati. Obat hati tidak dijual di mana-mana. Obat hati tidak ada di apotek. Obat hati ada pada diri kita sendiri. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka yuk lakukan perubahan. Dengan apa? Obat hati. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Gitu ya teman-teman ya. Kerjakan kelimanya. Pasti sembuh. Segala penyakit-penyakit kita pasti sembuh. Segala masalah dalam hidup kita pasti sembuh. Segala kesulitan, segala kesempitan, segala kesedihan, segala penyakit sembuh. Obati hatinya. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, kalau hati kita baik, semuanya baik. Hati kita sehat, semuanya sehat. Itu teman-teman. Ya, ini seperti itu. Yuk, apapun penyakitnya, apapun masalah hidup kita, apapun keruwetan dalam hidup kita, obati hati dengan 5 perkara. Yang pertama, baca Al-Quran dan maknanya. Jelas Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jelas sekali ayatnya teman-teman. Jelas sekali. Maka tinggal kitanya mau nggak menjalankannya? Mau nggak? Tinggal jalankan. Insya Allah sembuh segala masalah hidup kita. Ya. Iya, memang obat hati gampang-gampang susah. Memang jadi orang baik itu gampang. Yang susah itu tetap jadi baik dalam keistiqomahan. Itu susah itu. Kerjakan aja obat hati.
Ya, pertama baca Al-Quran dan maknanya. Rajin aja baca Al-Quran. Setiap pagi, yuk buka Al-Quran. Minimal sebelum kita membuka jendela dunia. Ini kan jendela dunia nih teman-teman. Ya, ini kan jendela dunia. Ini jendela akhirat. Yuk buka dulu jendela akhiratnya. Jendela kehidupan kita dulu yang dibuka. Jadi jangan buka ini dulu. Yuk belajar disiplin aja akan hal ini. Nanti bisa jadi kesembuhan. Jadi bangun tidur kan biasanya orang buka HP duluan buat lihat jam dan lain sebagainya. Yuk sekarang bangun tidur usahakan baca Al-Quran dulu. Tuh teman-teman. Kemudian dalam sehari-hari juga segala sesuatu usahakan baca Al-Quran dulu. Nah contoh nih ya. Ini kan HP. Salah satu ikhtiar saya untuk menjaga setiap kali saya membuka jendela dunia, selalu jendela akhirat dulu yang saya kedepankan. Nah, selalu muncul ayat-ayat Al-Quran. Nih, jadi sebelum saya membuka HP, saya baca dulu di sini surat apa yang muncul, terjemahannya apa dibaca, karena itu adalah pesan. Itu adalah pesan. Ya. Ya. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam. Masya Allah. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nauzubillah. Ya, itu ya teman-teman ya. Kembali saya sampaikan. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabbataka wa marifataka. Udah, segala sesuatu itu karena kita mengharapkan ridhonya Allah. Engkaulah tujuanku ya Allah, ridhomu adalah harapanku, cintamu adalah dambaanku, bersama denganmu adalah kebahagiaanku. Udah. Makanya jangan sibuk cari obatnya. Ridho Allah itu adanya dalam hati. Yuk, jangan lambung mulu yang diobatin, pusing mulu yang diobatin, hati sekali-kali diobatin. Ya, hatinya sekali-kali diobatin. Itu seperti itu ya. Jadi alhamdulillah saya itu di handphone saya itu ada aplikasi, di mana aplikasi ini setiap kali saya buka HP itu selalu muncul ayat Al-Qur'an dulu. Jadi HP-nya belum terbuka, yang pertama kali muncul yaitu ayat Al-Qur'an. Ya, ini ya. Ini kan seperti ini ya. Langsung muncul ayat Al-Quran. Kelihatan nggak? Ini kan langsung muncul ayat Al-Quran. Nah, nanti dibaca. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ya teman-teman. Jadi setiap apa yang muncul itu nasihat terus untuk diri kita. Ini salah satu menjaga agar mata kita tidak lalai. Agar mata kita tidak mata kita itu tidak terjebak terus dengan dunia. Kita selalu menjaganya dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap kali buka HP, ayat Al-Quran muncul. Setiap kali buka HP, ayat Al-Quran muncul. Itu salah satu menjaganya. Di semua handphone saya. Tuh teman-teman ya. Makanya yuk latih, usahakan handphone-handphone kita dikasih aplikasi itu supaya salah satunya terjaga dan menjaga kita. Ya. Nama aplikasinya namanya Nahtim. Namanya Nahtim. Baca Al-Quran saya jalani, tapi kenapa ya asam lambungku belum juga sembuh? Dah. Gini teman-teman. Ya, kan sering sekali disampaikan. Lakukan ibadah itu karena Allah dan untuk Allah. Ya, lakukan ibadah itu karena Allah dan untuk Allah. Jelas sekali. Saya tanya nih. Dengan Anda tidak baca Al-Quran, dengan Anda tidak sholat malam, dengan Anda tidak berkumpul dengan orang soleh, dengan Anda tidak berpuasa, dengan Anda tidak zikir, apakah sembuh penyakitnya? Enggak kan? Enggak sembuh. Kenapa Allah belum meridhoi menyembuhkan penyakit kita? Karena boleh jadi masih banyak kesalahan yang belum kita sadari. Masih banyak kesalahan yang belum kita istighfari. Itu teman-teman. Ya Allah, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Itu sama saja Anda suudzon sama Allah. Ya Allah, saya udah baca Al-Quran, tapi kenapa asam lambungnya belum sembuh? Jangan kayak gitu, guys. Itu sama saja suudzon sama Allah. Gak boleh. Gak boleh, teman-teman. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Buka Al-Qur'an surat Yunus ayat 57. Jaminan sembuh bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Jaminan sembuh. Tuh teman-teman.
Yang kedua, sholat malam. Kerjain nggak sholat malamnya? Saya udah kerjain kok sholat malam. Kenapa belum sembuh? Sholat malam itu karena Allah, bukan mencari sembuh. Karena jelas Allah turun ke langit bumi. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Minta ampun nggak sama Allah? Siapa yang meminta, Allah beri. Minta kesembuhan nggak sama Allah? Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Memohon dengan penuh hati nggak? Itu teman-teman. Yuk, jangan gara-gara sakit membuat diri kita makin tidak waras. Yuk, jangan jangan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Udah dijalanin belum? Berkumpul dengan orang-orang soleh udah dijalanin belum? Berkumpul dengan orang-orang soleh udah dijalanin belum? Jangan-jangan sholat berjamaah ke masjid nggak pernah, ke musola nggak pernah, ada taklim nggak pernah ikut, ada kajian nggak pernah ikut. Ya wajar kalau belum sembuh. Wajar teman-teman. Nah, makanya mau berubah. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Mau berubah enggak? Berani ketemu orang, berani datang ke pengajian, berani berjamaah ke masjid. Berani enggak? Rubah kalau pengen sembuh. Yang keempat, puasa. Jalanin puasa enggak? Udah ngejalanin puasa belum? Apa jangan-jangan masih takut makan ini, masih takut makan itu? Rubah. Jangan takut lagi, rubah. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Hidupnya kebanyakan zikir, dibanyakin zikir apa kebanyakan mikir? Yuk, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, nauzubillah, astagfirullah. Ya, jangan sampai diri kita beralibi seperti itu. Saya udah baca Al-Quran, kenapa belum sembuh? Jangan. Itu adalah sifat yang sangat durhaka kepada Allah. Sifat yang sangat su'ul adab kepada Allah. Jangan seperti itu teman-teman. Sebelum teman-teman seperti itu udah didului oleh siapa? Oleh Bani Israel. Ya, jangan sampai kita sebagai orang Indonesia tapi disebutnya kaum Bani Israel. Gak pernah gitu mensyukuri nikmat. Sekalinya melakukan ketaatan, mana katanya Allah mau nolong saya? Nauzubillah, jangan. Murka Allah dengan orang-orang yang seperti itu. Makanya tadi ayatnya muncul, bagi orang yang menjemput keriduan Allah akan diberikan pertolongan. Bagi yang mencari selain daripada keriduan Allah, neraka adalah tempatnya. Masih ingat nggak tadi ayatnya dibacakan? Ternyata ada komentar seperti itu. Ya, tidak ada yang kebetulan teman-teman. Setiap ayat yang muncul dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Bukan berarti saya mengejustifikasi teman-teman jadi penghuni neraka. Enggak. Ayo, jangan sampai ibadah yang sudah kita lakukan menuntut kepada Allah. Jangan. Pecinta itu berkorban, bukan malah menuntut. Saya udah sedekah, mana nggak kaya. Saya udah sholat, mana saya nggak tenang. Jangan kayak gitu teman-teman. Jangan kayak gitu. Nauzubillah. Jangan kayak gitu ya. Jangan ya dek ya. Jangan. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Sifat kayak gitu tuh sangat berbahaya. Itu namanya su'ul adab. Ya. Itu namanya durhaka. Itu sama saja durhaka dengan ayat Allah. Jangan ya dek ya. Jangan. Siapapun di room ini, jangan sampai mengalami hal seperti itu ya. Saya udah sholat kok. Kenapa belum sembuh? Saya udah baca Al-Quran, kenapa asam lambungnya belum sembuh? Saya udah ngaji, kenapa asam lambungnya belum sembuh? Jangan kayak gitu. Jangan. Itu apa ya? Mau disampaikan tapi nggak tega gitu loh. Saya mau menyampaikan ini nggak tega. Saya mau menyampaikan nggak tega, beneran nggak tega. Bagi orang-orang yang seperti itu, saya mau menyampaikan yang sebenarnya itu nggak tega gitu. Saking apa? Saking seramnya ancaman Allah bagi orang-orang yang bersikap seperti itu. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Tuh, jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan kayak gitu. Ketika sakit belum sembuh, introspeksi. Kenapa Allah belum meridhoi kita sembuh? Karena boleh jadi masih banyak kesalahan yang kita lakukan. Kenapa penyakit saya belum sembuh? Karena boleh jadi Allah belum ridho. Belum ridhonya kenapa? Masih banyak kesalahan yang belum kita perbaiki. Ayo, introspeksi diri itu jauh lebih baik daripada menuntut kepada Allah. Pecinta sejatinya berkorban, bukan menuntut pengorbanan. Tuh teman-teman, ya disebutkan dalam kitab Al-Hikam. Ya, pecinta itu sejatinya berkorban, bukan menuntut pengorbanan. Kalau kita udah sholat kita nuntut, ya Allah, saya udah sholat. Mana buktinya?
Mana buktinya? Katanya dengan sholat hidup jadi tenang. Mana buktinya? Ya Allah saya udah sedekah. Mana kekayaannya? Jangan kayak gitu. Jangan. Jangan. Beneran. Sifat seperti itu tuh. Auzubillah. Akan menjadi keburukan untuk anak keturunan kita. Akan menjadi keburukan untuk masa depan kita. Hidupnya akan dipenuhi dengan kesulitan. Hidupnya dipenuhi dengan kesusahan. Bahkan makin terpuruk dan semakin terpuruk semakin jauh. Ibadah yang ia lakukan semuanya sia-sia. Kenapa? Hidup dalam keistidrojan. Itu teman-teman. Hati-hati teman-teman. Hati-hati ya Allah. Nauzubillah. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu ya. Jangan ya Allah. Jangan seperti itu. Jangan sekali-kali menuntut Allah. Jangan. Allahu Akbar. Ya, bismillah ya. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Ya, beneran. Sedih saya membacanya, sedih sekali. Karena ancaman Allah itu begitu nyata. Ancaman Allah itu begitu nyata bagi orang-orang yang seperti ini. Allah sangat murka dengan orang-orang yang seperti ini. Murka, teman-teman. Ibadah itu karena Allah dan untuk Allah. Jangan menuntut dengan apa yang kita inginkan. Apakah ini yang disebut seorang hamba? Apakah ini yang disebut seorang hamba? Baru ngejalanin gitu doang udah nuntut pengen sembuh. Baru ngejalanin gitu doang udah nuntut pengen rezeki. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Semoga kita dan anak keturunan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Dijauhkan. Banyak sekali kisah tentang Bani Israel akan hal ini. Banyak sekali. Banyak kisah-kisah para nabi yang akhirnya kaumnya diberikan azab oleh Allah. Berawal dari hal-hal seperti ini. Merasa sudah melakukan kebaikan, namun tidak terima dengan keadaan. Hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi terjadi kelenjar getah bening. Jangan sampai terjadi penyakit kanker. Badan makin kurus. Tidak ada daging, hanya tulang. Bahkan usianya panjang. Orang kayak gini tuh biasanya usianya panjang. Kenapa? Alhamdulillah. Di dunianya sudah disiksa, teman-teman. Orang-orang seperti itu biasanya usianya panjang. Orang-orang yang merasa ibadah udah melakukan, namun hasil belum sesuai kenyataan, kemudian ia menuntut, saya udah sholat, kenapa belum sembuh? Saya udah sedekah, saya udah baca Al-Quran, saya udah ini, kenapa belum sembuh? Orang-orang seperti ini biasanya usianya panjang. Panjang. Bahkan di Al-Quran disebutkan, bumi saja menolak. Nauzubillah, teman-teman. Bumi menolak, teman-teman. Pernah mendengar bumi menolak? Salah satunya ya orang-orang seperti ini. Orang-orang yang melampaui batas. Nauzubillah. Bismillah ya teman-teman ya. Semoga kita semua dan anak keturunan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti ini. Karena sangat seram sekali. Kondisi yang sangat menyeramkan digambarkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang seperti ini. Nauzubillah. Ya. Bismillah, semoga kita semua menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Melakukan kebaikan karena Allah dan untuk Allah. Bukan menuntut pengorbanan Allah. Bismillah, astagfirullahaladzim.